Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Kayaknya kurang semangat nih. Ibu ulang ya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai Ibu mau ketua kelas pimpin doa hari ini. Teman-teman belum bisa mulai pelajaran hari ini, karenanya kita berdoa bersama seperti yang tadi berdoa dimulai. Selesai. Ibu mau absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke, nanti sekretaris tolong Ibu isi absen ya. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian cek dulu di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Oke, kalau tidak ada berarti udah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum itu Ibu mau bertanya nih ke kalian. Kenapa sih makanan yang kita biarkan terlalu lama itu jadi bau dan rusak? Ada yang bisa bilang? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi yang dikatakan anak-anak Ibu semuanya itu benar ya. Kalau makanan yang dibiarkan terlalu lama itu akan rusak karena ada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang ada di dalam makanan itu. Dia berkembang biak menjadi gas dan asam. Jadi membuat makanan itu jadi berbau tidak sedap. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu Ibu mau semuanya fokus ke Ibu karena suara Ibu lagi kurang fit. Jadi nggak bisa ngomong terlalu kuat. Jadi nggak ada yang bermain HP, ngobrol ataupun menulis sebelum Ibu suruh menulis ya. Bisa kan? Kedapatan sama Ibu akan menggantikan Ibu menjelaskan materi hari ini. Bisa ya? Oke. Materi hari ini peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Di mana? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini peserta jadi mampu menjelaskan pengertian bakteri, mengidentifikasi peran bakteri dan yang menguntungkan dan merugikan, memberikan contoh peran dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkan perilaku hidup bersih untuk mencegah dampak bakteri. Sebenarnya anak-anak Ibu tahu nggak sih apa itu bakteri atau sering mendengar apa itu bakteri? Oke, jadi kita bahas ya bakteri. Nih, pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu atau disebut juga dengan uniseluler yang tidak memiliki inti sel. Jadi bakteri ini tidak sama seperti makhluk hidup lainnya. Jadi dia itu hanya memiliki satu sel saja dan tidak memiliki sel sejati. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat menggunakan mata, kacamata atau bahkan teropong sekalipun nggak bisa melihat ya. Jadi bakteri ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi jangan coba-coba mau melihat bakteri atau mengecek bakteri menggunakan kamera HP, kacamata, nggak bakal terlihat ya. Terus bakteri juga memiliki berbagai bentuk. Anak-anak Ibu bisa lihat pada gambar itu ada yang berbentuk bulat atau fokus, terus ada yang berbentuk batang dan ada yang bentuk spiral. Jadi bakteri ini dapat hidup di semua lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, hingga di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi berarti bakteri itu berada di dalam tubuh makhluk hidup. Berarti bakteri ada dong di dalam tubuh kita. Ada. Ya, karena kita kan makhluk hidup ya. Nah, peran bakteri itu terbagi menjadi dua, peran yang menguntungkan dan merugikan. Karena kalau tidak ada menguntungkan pasti tidak ada yang merugikan.
Jadi peran bakteri yang menguntungkan ini tidak hanya membantu sistem pencernaan, fermentasi makanan, bahkan mengurai bahan organik, tetapi juga bakteri ini berada di dalam dunia kesehatan atau dunia medis. Contohnya itu untuk produksi insulin, vaksin, terus ada protein terapoid. Terus kalau tidak ada, terus ada juga peran bakteri yang merugikan. Nah, peran bakteri yang merugikan ini bisa menyebabkan penyakit. Contohnya itu seperti penyakit tifus. Dia ini menular melalui makanan, minuman yang tidak higienis, terus tangan yang kotor, tangan dia itu masuk dari mulut, terus lewat mulut, lalu menyebar dia ke darah. Apa namanya? Gejala awalnya itu seperti demam, terus juga sakit kepala, gangguan sistem pencernaan. Terus yang kedua ada TBC. TBC ini kita sering ya dengar penyakit TBC gitu kan? Dia ini menyerang paru-paru melalui udara yang kita hirup ketika kita berada di tempat orang yang mungkin terkena penyakit TBC ini. Dia bersin atau batuk, tapi dia tidak tutup mulut atau hidung, lalu kena ke kita. Jadi kita juga bakal kena gejalanya. Gejalanya itu batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, terus juga berat badan jadi menurun drastis. Terus ada kolera. Dia ini menyerang usus, membuat diare. Jadi gejalanya ini diare jadi lebih cair, terus juga muntah, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Terus ada membusukkan makanan sehingga makanan tidak layak dikonsumsi. Terus yang terakhir mencemari air dan lingkungan bila berkembang tidak terkendali. Ketika kita air yang sudah tercemar gitu kan, terus kita mandi atau kita masak menggunakan air itu, jadi efeknya ke tubuh kita, jadi kulit kita jadi gatal-gatal, merah-merah gitu ya. Nah, dari pemaparan Ibu hari ini ada yang ingin ditanyakan? Apakah bakteri Bacillus tadi itu bakteri baik, Bu? Bentar ya. Nah, bakteri Lactobacillus ini termasuk bakteri baik ya, karena dia berada di makanan. Gak mungkin kita makan makanan yang bakterinya tidak bagus gitu. Jadi kalau untuk tubuh kita ya, kita makan makanan yang tidak bagus, itu jadi sakit gitu. Contohnya di yogurt kalau tempe. Iya, kayak yogurt, tempe kan kita makan sehari-hari kan, roti itu bagus tuh untuk tubuh kita. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi yang penyakit seperti TBC itu bisa nggak Bu menular? Bisa. Ketika kita berada di tempat orang yang sebelumnya udah terkena penyakit TBC ini, terus kita berada di dekatnya, kita kan nggak tahu siapa aja nih. Atau bahkan kita di jalan kita naik motor, terus ternyata di sebelah kendaraan kita itu dia terkena penyakit TBC, tapi dia juga nggak tahu, terus dia batuk, dia bersin di motor, itu kan kena virusnya ke kita. Jadi sebaiknya kita kalau naik motor itu menggunakan masker. Mudah itu ya, Bu? Iya. Transparan ini. Oke. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok LKPD. Jadi kalian jawab di sini. Ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi langsung jawab di sini ya. Jika tidak paham, langsung ditanyakan saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Tidak paham? Paham, Bu. Ada yang sudah siap? Kalau tidak paham ditanyain ya. Fahrul jangan main, Fahrul. Bantu teman kelompoknya, Fahrul. Susah nggak soalnya? Tidak. Bisa ya? Bisa. Sudah? Kelompok 2? Sudah Ibu. Kelompok 3? Sudah. Oke, dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mau jawab soal nomor 1, 2, atau 3? Oke. Tapi izin Bu, kami mau diskusikan bertiga Bu. Oke. Jadi kasusnya seorang siswa membeli nasi goreng di kantin, tetapi tidak langsung dimakan dan dibiarkan selama beberapa jam di suhu ruang. Saat akan dimakan, nasi tersebut sudah berbau tidak sedap. Setelah mengkonsumsinya, siswa tersebut mengalami sakit perut. Lalu pertanyaannya, mengapa nasi goreng tersebut bisa berubah bau dan rusak? Jadi, Jadi jawabannya karena bakteri itu berkembang biak di dalam nasi goreng tersebut, Bu, dan menguraikan zat makanan. Nah, sehingga menghasilkan zat berbau tidak sedap dan merusak kualitas makanan tersebut, Bu. Oke. Gimana kelompok 2 atau kelompok 3 ada tambahan? Tidak Ibu. Oke, kelompok soal nomor 2 siapa yang mau jawab? Kelompok 2 atau 3? Kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana peran bakteri dalam menyebabkan sakit perut pada siswa tersebut? Jadi bakteri dalam makanan menghasilkan racun atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh sehingga mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan sakit perut. Oke, terima kasih ya. Kelompok 3? Jadi soal yang ketiga itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut? Nah, jadi makan itu sebaiknya segera dimakan ataupun disimpan dengan baik, misalnya ditutup ataupun dimasukkan ke kulkas serta menjaga kebersihan agar makanan tersebut terhindar dari bakteri. Oke, baik. Jadi benar ya, nasi goreng menjadi bau dan rusak karena bakteri berkembang biak dan menguraikan zat makanan sehingga menghasilkan zat berbau tidak sedap. Ketika mengonsumsinya, bakteri atau racun dapat masuk ke dalam tubuh dan mengganggu sistem pencernaan sehingga menyebabkan sakit perut. Tadi gimana, Jerry, pencegahannya? Pencegahan. Ya. Jadi kita kalau misalkan mau makan, jadi kita cuci tangan dulu dengan bersih, kita taruh kayak balik mana gitu, sampai itu ada tahapan-tahapan bersih kita supaya bersih. Nah, sehingga misalkan gini, kalau misalkan ada kayak atau gini, dalam satu sumur kita menggunakan air sumur, terus itu kontaminasi bakteri E. coli, nah terus kita menggunakan air tersebut, kita cuci tangan lagi, nah kita makan tadi, nah terus kita akan kena diabetes misalnya. Benar ya. Karena di sini. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi sebelum Ibu menutup kelas, Ibu mau kasih kalian soal ini dikerjainnya secara individu. Dijawab ya. Ibu tidak terima kertas kosong. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama, kelasnya. Ada yang tidak bawa pena? Ardi tidak bawa pena
simpulkan kalau